Oke, kali ini akan kita tunjukkan bagaimana cara membuat aplikasi dengan builder di WajakCamp ya. Yang pertama, kita akan coba membuat aplikasi supplier ya. Ini kita lihat ada tabel namanya supplier ya. Ini kolom-kolomnya. Kemudian kita cek datanya, ini kosong ya, datanya belum ada. Oke, nah dari tabel ini, supplier ini kita akan nanti membuat aplikasinya. Nah untuk membuat aplikasi itu, nanti kita akan menggunakan namanya buildernya WajakCamp. Kemudian nanti untuk ngetesnya, kita sudah siapkan aplikasi ini ya, aplikasi untuk ini. Ini kita lihat, ini nanti sudah kita siapkan aplikasi ininya, misalkan ini supplier ya, posisinya kosong. Ini belum jalan karena memang aplikasinya belum dibuatkan ya. Oke. Kemudian yang kedua, aplikasi builder ini nanti akan membuat file di sini di folder HTML, kemudian nanti untuk testingnya kita taruh di sini di tutorial ini. Oke, kita mulai. Yang pertama kita masuk ke builder, kita pilih tabel supplier. Oke, kita klik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama tabelnya, kita generate formnya. Ya, nanti akan terbentuk file di sini. Ada 15 file. Ya, file ini kita copy. Kita taruh ke tempat aplikasi kita. Ya, di sini ya. Paste. Oke, nah dari sini kita bisa langsung ngecek di sini ngetes aplikasinya. Kalau ini kita lihat tadi ini supplier ya. Ini supplier. Oke, kita klik go. Ya, filenya sudah jadi. Jadi dengan sekali klik tadi kita sudah punya aplikasi ini. Aplikasi ini sudah lengkap untuk fitur untuk display, menampilkan, kemudian untuk menambah, edit maupun delete ya. Kita tes ya, aplikasi supplier ini akan kita klik tombol tambah ya. Misalkan add suppliernya, misalkan ada namanya ABC. Kita kasih nama toko ABC. Ya, alamat Jalan ABC nomor 1. Ya, yang lainnya boleh diisi ya. Kita mau ini ya. Ini kita isi dulu teleponnya, kita lihat. Nah, kontaknya namanya Amir ya. Misalnya itu NPWP 123456778. Misalnya seperti itu, kita simpan. Ya, data berhasil disimpan, maka klik ininya sudah jadi ya. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, tokonya namanya misalkan DEF. Nah, namanya tidak sampai kata untuk ini namanya apa ya? Warung DEF ya, misalnya seperti itu. Jalan Mawar nomor 9. Oke, misalnya seperti itu. Klik, berhasil disimpan. Ya, kita tambahkan satu lagi misalnya XYZ. Misalnya ini nama suppliernya adalah PT XYZ ya. Oke, kita simpan. Ya, sudah jadi. Jadi form ini sudah bisa menyimpan, sudah bisa menampilkan display. Kemudian kita coba ini, misalnya ini kita edit, kita lakukan edit. Ini ada alamatnya. Ya, kita lakukan edit. Nah, alamatnya misalnya ini adalah kawasan industri Berbek Surabaya SBY ya. Oke, kita simpan ya. Update berhasil, sudah tersimpan. Oke, jadi sudah bisa display, sudah bisa edit, sudah bisa. Nah, delete, kita tes delete, kita bikin yang asal aja. Namanya XXX. Nah, supplier XXX, semua di CX saja. Kita simpan, ya, berhasil disimpan. Nah, ini ada XXX semua, ini kita delete. Anda yang akan menghapus data ini, oke. Berhasil dihapus, hilang. Ya, jadi sudah lengkap aplikasi untuk ini. Kemudian ini kalau kita lihat ini di atas ini ada tombol ini sebenarnya untuk order by ini, untuk sorting ya. Misalkan ini kita sorting berdasarkan ID-nya. Diklik sini aja. Udah urut A, D, Z ya. A, B, C, D, E, terakhir Z.
Bisa juga kita order ini supplier berdasarkan namanya. Namanya TWP, harusnya W paling bawah atau paling atas kalau dibalik. Ya, P, TW dibalik, maka WTP. Ya, ini alamat jalan bisa disortir dari sini. JJK, kalau dibalik jadi KJJ ya. Jadi dengan builder tadi kita sudah jadi sebuah aplikasi sederhana untuk membuat satu aplikasi dari sebuah tabel. Nah, seperti itu kemudian dari proses pembuatan aplikasi di Kampung Digital Lagi Buta. Nah, kemudian berikutnya akan kita tunjukkan sebenarnya apa yang terjadi ya. Jadi ketika tadi proses ini ya, kita akan buka foldernya ya, folder tutorial ini ya. Kita buka ini, yang ini kita tutup. Nah, sebenarnya tadi kita itu mengenerate ini file supplier ini dari inilah ada 15 file ini ya. Kita lihat satu-satu ya. Nah, yang pertama nanti ketika proses display tadi sebenarnya kita sedang mengaktifkan ya. Kalau kita lihat, nah kita lihat di sini nama ininya adalah app sama dengan supplier ya. Kita klik tombol supplier PHP. Ya, ini adalah file yang terbentuk oleh builder. Nah, untuk display tadi sebenarnya ada 3 file ya. So, ada supplier PHP, ada supplier JS, sama satu lagi supplier display ya untuk tampilan awal nih kita lihat ya. Kalau kita lihat ini ada file PHP, ini file utamanya. Nah, di file PHP ini ada beberapa macam jenis file ya, jenis sintak, jenis apa ya, kode ya. Yang pertama ini ada perintah kode script. Nah, kode script yang dibuka dengan ini tag namanya ya, pembuka script di akhir script. Ini adalah kode atau perintah-perintah Java, perintah-perintah JavaScript. Kemudian untuk perintah PHP itu dimulai dengan ini, lebih kecil tanda tanya PHP ya, ditutup dengan ini perintah PHP ya. Kemudian ini ada perintah HTML ya. Jadi ini perintah HTML. Jadi kalau mau mempelajari aplikasi berbasis web ini, kita belajar tentang JavaScript, tentang PHP, dan tentang HTML. Ya, HTML. Ya. Kalau kita lihat ini ada yang abu-abu, ada yang warna-warni ya. Nah, kalau yang abu-abu gini, yang ini itu tandanya perintah ini tidak aktif atau dimatikan ya. Ini dimatikan. Untuk mematikan perintah PHP ya, itu menggunakan ini slash bintang, kemudian ditutup dengan slash bintang. Ini kalau lebih dari satu baris. Ya, ini mematikan perintah PHP. Kalau untuk mematikan perintah HTML, ini contohnya ini ada perintah HTML. Nah, ini dimatikan dengan pembuka ini, ditutup dengan penutup ini. Maka ini perintah ini sebenarnya tidak dijalankan oleh sistem, termasuk di bawahnya ini. Termasuk ini di bawahnya ini. Ya. Terus kenapa kok ini banyak yang dimatikan ya? Jadi builder ini kita bikin berbagai macam kemungkinan kebutuhan aplikasi dari perjalanan panjang dari saya melakukan programming ya. Jadi ketika dengan perjalanan panjang membuat berbagai macam aplikasi, itu irama aplikasi itu ada yang modelnya pengennya gini, pengennya gini, pengennya gini. Kita sudah siapin semua, nanti tinggal on off saja. Ini dihidupkan, ini dimatikan, ini dihidupkan, dimatikan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat file ini, di sini ada script namanya ini ada supplier JS. Artinya ini kita sedang memanggil file JavaScript. Kalau file JavaScript itu diakhiri dengan .js. Ini supplier JS-nya. Ya, supplier JS-nya kalau ini murni semua perintah JavaScript. Jadi di file JS itu semua perintah JavaScript, ya. Kalau kita lihat ini untuk mematikan perintah JavaScript, kalau satu baris cukup dengan slash. Di PHP juga. Ini di slash gini. Kalau perintahnya banyak bisa dilakukan seperti ini, menggunakan ini seperti di PHP. Jadi untuk mematikan perintah JavaScript sama di PHP itu sama ininya ya, perintahnya. Yang HTML aja yang berbeda. Nah, kalau kita lihat ini supplier ini memanggil file supplier JS. Nah, di supplier JS ini di tampilan pertama tadi ini jadi gini,
file PHP ini eh, sebagai displaynya, tampilan antarmuka. Jadi kalau kita lihat ini nih filenya file PHP. Kemudian file JS JavaScript ini sebagai kontrolnya, sebagai pengendali tampilannya. Yang dikendalikan apa? Salah satunya kalau kita lihat di sini, file JS ini ada data tabel, ajak dia memanggil supplier display. Nah, supplier display itu filenya ini. Supplier display ini adalah file yang murni perintah PHP, ya. Makanya dibuka dengan PHP, ditutup PHP-nya di sini dan tidak ada perintah JavaScript di sini atau perintah lain. Ini semuanya murni PHP. Nah, gunanya yang display ini adalah untuk menghubungkan, melakukan akses ke data, ke database, ke tabel supplier untuk ditampilkan di file supplier PHP ini. Kira-kira gambaran hubungan antar filenya seperti itu. Oke. Saya kira itu aja dulu, nanti akan kita lanjut berikutnya. Jadi tadi begitu kita ini jenis file ini sudah jadi, kita sudah tahu ininya. Kemudian hubungan yang lain ini kalau kita klik tombol ini ya, ini namanya form modal ya. Form modal. Form modal itu filenya adalah ada di supplier_form modal ya. Di sini ya. Kemudian kalau kita klik perintah edit ya, ini close, ini edit di sini, ini sama form modalnya. Jadi form modal untuk edit sama untuk entry sama form modalnya ya. Nah, file yang lain itu sesuai kebutuhan, ada yang tidak selalu dipakai ya. Jadi 15 file ini tidak selalu dipakai dalam sebuah aplikasi. Ada namanya function, insert, dan sebagainya akan kita lanjutkan di video berikutnya setelah sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau yang ini ya, yang ini misalkan nih kita ingin melakukan perubahan. Kita ingin merubah judul ini, data supplier, kita ganti namanya menjadi data pemasok. Ini ID supplier, kita ganti menjadi kode supplier misalnya. Ini supplier kita ganti nama supplier atau nama pemasok ya. Misalkan seperti itu ya. Kenapa ini bunyinya otomatis seperti ini? Ini karena kita sesuaikan dengan nama tabelnya. Jadi kalau nama tabelnya apa, mesti data apa namanya. ID-nya seperti itu, ini sesuai dengan nama kolom yang ada di database. Nah, untuk merubah ini adalah filenya di titik PHP-nya ya. Jadi ini karena ini supplier pasti ada di file supplier.php. Jadi nanti semua aplikasi yang kita builder dari ini, builder tadi, maka nama filenya selalu nama tabel underscore ya. Ini nama tabel nih supplier, nama tabelnya supplier.php, supplier underscore delete ini untuk menghapus, supplier underscore detail untuk melihat detailnya, supplier garis bawah display ya. Selalu seperti ini formatnya. Sehingga siapapun yang mengerjakan dengan builder ini namanya selalu sama. Selalu nama tabel dilanjutkan dengan file ikutannya apa. Ya. Oke. Nah, untuk merubah yang ini tadi, ini adanya di halaman PHP, di file PHP, data supplier. Kita lihat di file PHP. Nah, ini adanya di atas ini, menambah data supplier. Ini di form modal ya, di supplier ini ya. Di supplier ini ada namanya data supplier. Kita ganti di sini menjadi data pemasok barang, misalnya seperti itu. Oke, data pemasok barang kita simpan dulu. Ya, kita refresh. Ya, jadi data pemasok barang. Kemudian kita ingin mengganti ini ID supplier, kayaknya kurang ini ya. Kita ganti menjadi kode pemasok gitu misalnya. Ini adanya sama juga di file PHP, ini di bagian bawah ada namanya ini. Ada ID supplier. Kita ganti menjadi kode pemasok. Oke, kita simpan. Ya, atau ini sekalian ini nama pemasok barang, supplier itu biasanya pemasok. Kemudian ini nomor telepon kita pisah. Nah, kontak, ini nama
nama orang yang bisa dihubungin siapa misalnya gitu ya. Kemudian ini kita simpan file shape. Oke, kita lihat. Ya, ini sudah berubah. Oke, itu dulu video kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan topik berikutnya. Oke, kita stop dulu.